Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan yang kemarin ya, yaitu tentang proses kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Tapi sekarang kita akan bahas dulu yang secara umum, yaitu kedatangan bangsa-bangsa Eropa atau penjelajahan samudra yang dilakukan oleh bangsa Eropa. Dua bangsa yang pertama kali melakukan penjelajahan samudra adalah bangsa Portugis dan juga bangsa Spanyol. Kenapa dua bangsa ini melakukan penjajahan pertama kali? Karena pada saat itu, pada abad ke-8 atau abad pertengahan, dua kerajaan ini adalah kerajaan terbesar di Eropa. Karena dua kerajaan ini merupakan bisa dibilang pusat agama, di mana orang Eropa saat itu sangat takluk sama yang namanya agama. Jadi dua kerajaan ini adalah kerajaan terkaya. Dan yang perlu kalian ketahui juga, kemarin kan sudah Ibu bilang kalau Konstantinopel ini adalah sumber rempah-rempah Eropa kan. Nah, kerajaan yang boleh beli atau bisa membeli rempah-rempah dari Konstantinopel adalah Portugis dan Spanyol. Lalu sama Portugis sama Spanyol, rempah-rempah ini disebarkan ke seluruh Eropa. Jadi bisa dibayangkan betapa kayanya Portugis dan Spanyol. Jadi aliran rempah-rempahnya adalah dari India dijual ke Konstantinopel, dari Konstantinopel dijual ke Portugis dan Spanyol, dari Portugis dan Spanyol dijual ke seluruh Eropa. Nah, karena saat itu Konstantinopel sudah tidak lagi boleh menjual barang-barangnya ke Eropa, maka Portugis dan Spanyol mencari cara dari manakah Konstantinopel mendapatkan rempah-rempahnya. Akhirnya diketahui kalau Konstantinopel sumber rempah-rempahnya berasal dari daerah yang namanya India. Mereka nggak tahu India di mana. Karena apa? Karena bangsa Portugis dan Spanyol kan nggak pernah pergi keluar dari Eropa, karena mereka tahu kalau mereka pergi mencari India, mereka akan ketemu lautan. Nah, ujung lautan itu adalah, kalau mereka percaya masih bumi datar, ujung lautan yang nggak ada apa namanya, ada batasnya. Jadi kalau mereka berlayar mencari India, mereka takut nanti kapal mereka jatuh ke batas tersebut. Makanya mereka nggak pernah mencari nama India. Tapi karena kebutuhan dan juga karena kemajuan teknologi, mereka percaya kalau bumi itu bentuknya bulat. Akhirnya mereka berani untuk mencari di mana itu India. Nah, persaingan selanjutnya adalah persaingan antara Portugis dan Spanyol mencari India. Yang pertama kali melakukan penjajahan mencari India itu dua bangsa ini, yaitu Portugis dan Spanyol. Nah, supaya mereka tidak bertengkar, maka Paus sebagai pimpinan agama tertinggi atau Pope sebagai pimpinan agama Katolik tertinggi itu membuat dua kerajaan ini menandatangani perjanjian yang namanya Tordesillas. Kalian cari apa itu perjanjian Tordesillas. Harus benar ya cara nulisnya. Perjanjian Tordesillas adalah perjanjian antara Portugis dan Spanyol diwakili yang dipimpin oleh Pope atau Paus untuk membagi dunia menjadi timur dan barat. Jadi timur untuk Portugis, barat untuk Spanyol. Jadi mereka harus berlayar ke dua arah yang berbeda. Karena kalau mereka berlayar ke arah yang sama, otomatis nanti kalau mereka ketemu India, mereka akan berebut. Jadi mereka harus berlayar ke arah yang berbeda. Portugis ke timur, Spanyol ke barat. Nah, bangsa Portugis yang pertama kali melakukan penjajahan itu bernama Bartolomeu Dias. Lalu setelah Dias nggak jauh, Dias cuma sampai ke ujung Afrika. Lalu selanjutnya Vasco da Gama. Nah, Vasco da Gama inilah yang berhasil menemukan yang namanya India. Lalu setelah Vasco da Gama, di sini ada selanjutnya setelah Vasco da Gama dilanjutkan oleh wakil Portugis yang lain yang bernama Afonso de Albuquerque. Afonso de Albuquerque ini adalah orang yang bisa dibilang bisa mencapai Indonesia. Ya, jadi Portugis ingat ada 3 orang. Pertama Bartolomeu Dias. Bartolomeu Dias hanya sampai ke ujung Afrika atau yang kita sebut dengan Tanjung Harapan atau Cape of Good Hope. Lalu selanjutnya yang kedua ada Vasco da Gama. Vasco da Gama sampai ke Goa, India. Lalu selanjutnya yang ketiga ada Alfonso de Albuquerque. Nah, Albuquerque ini baru sampai ke Malaka atau bisa dibilang hampir mencapai ke Indonesia. Nah, penjajahan selanjutnya di waktu yang sama dilakukan oleh Spanyol. Armada Spanyol ini yang bisa dibilang yang berangkat pertama itu adalah Christopher Columbus. Ingat dia berlayar ke arah barat dengan 3 kapal yang sangat terkenal, yaitu Pita, Nina, dan Maria. Ini jadi bisa disebut 3 kapal yang sangat terkenal. Nah,
Columbus karena berlayar ke arah barat, ini baratnya Eropa ya, bisa dilihat baratnya Eropa ini berarti menuju ke Amerika. Mereka sampai ke suatu kepulauan Bahamas. Nah, di Bahamas ini mereka pikir mereka sudah sampai ke India, makanya mereka bawa orang-orang Amerika ini ke Spanyol. Mereka bilang sama raja, saya telah menemukan India. Padahal yang mereka temukan itu bukan India. Yang menemukan India pertama kali adalah Portugis, bukan Spanyol. Nah, ketika Columbus menyampaikan dia sudah sampai India, akhirnya dibawalah orang Amerika, barang-barang Amerika, lalu hasil bumi Amerika dibawa ke Spanyol dan dibilang saya sudah menemukan India. Tapi ternyata ketika dikonfirmasi dengan Portugis, yang ditemukan oleh Portugis lah yang benar India. Oleh karena itu makanya bisa disebut orang Amerika adalah orang Indian, karena ada kesalahpahaman antara bangsa Spanyol dan juga orang Amerika. Makanya orang asli Amerika disebut dengan bangsa Indian karena disangka mereka adalah seorang India. Oke, selanjutnya setelah Columbus, yang melakukan perjalanan selanjutnya adalah Amerigo Vespucci. Nah, Amerigo Vespucci masih ngikutin jalurnya Columbus. Di sini Vespucci akhirnya tahu kalau yang ditemukan oleh Columbus bukan India, makanya dia menamakan daerah yang ditemukan Columbus dengan namanya dari Amerigo menjadi Amerika. Oke, selanjutnya dari setelah pertama Columbus, lalu Amerigo Vespucci, perjalanan selanjutnya dilakukan oleh Ferdinand Magellan. Nah, Magellan ini melanjutkan terus perjalanannya bisa dibilang perjalanannya Amerigo Vespucci, dan hingga akhirnya dia sampai ke Filipina. Ketika di Filipina, Magellan dengan badan yang besar itu sangat ditakuti oleh warga Filipina. Karena apa? Karena orang-orang Filipina kecil-kecil, mereka masih kaget kenapa bisa ada orang yang sebesar itu. Maka orang Filipina langsung membunuh Magellan di tempat karena menganggap Magellan tidak seperti orang pada umumnya, karena kita ketahui badan orang Eropa memang besar-besar. Nah, ketika Magellan tewas dibunuh, akhirnya seluruh rombongan kapal itu diambil alih oleh Sebastian de Elcano. Nah, de Elcano inilah yang akhirnya membawa bangsa Spanyol yang tadinya berhenti di Filipina untuk berjalan kembali, dan akhirnya mereka sampai ke Maluku. Nah, di Maluku ini baru mereka bisa dibilang sampai ke Indonesia, yaitu dipimpin oleh Sebastian de Elcano. Nah, yang harus kalian ketahui, akhirnya terjadi pertemuan antara bangsa Portugis dan bangsa Spanyol di Indonesia. Kalau Portugis tadinya Alfonso de Albuquerque sampai di Malaka, tapi dia nggak berhenti di Malaka, dia juga berkunjung ke Maluku. Begitu juga dengan Spanyol dipimpin oleh Sebastian de Elcano pun sampai di Maluku. Nah, ini yang akhirnya kita tahu bumi itu benar-benar bulat. Karena apa? Karena Portugis datang dari timur, sedangkan Spanyol datang dari barat. Dia datang dari dua arah yang berbeda dan mereka bertemu di titik yang sama, yaitu di Maluku. Karena bertemu di titik yang sama, akhirnya di sini terjadi perebutan kembali daerah Indonesia. Perebutan ini yang akhirnya karena apa? Karena mereka tahu Maluku itu, jadi gini ya. Orang-orang dulu berpikir India itu kaya dengan rempah-rempah, tapi ternyata India nggak sekaya itu. Ada yang lebih kaya dibandingkan India. Ada di mana? Yaitu India Timur, yaitu sebelah timurnya India. Dicari lagi, mereka pikir Malaka yang kaya. Ternyata Malaka cuma pasar. Nah, yang lebih kaya lagi itu adalah ada di Maluku. Jadi benar-benar sumber rempah-rempah yang paling kaya itu adalah Maluku. Jadi makanya dua kerajaan ini saling berebut untuk bisa menguasai Maluku. Nah, karena Paus sebagai pimpinan tertinggi di Eropa melihat ada pertengkaran antara Portugis dan Spanyol, maka dia membuat perjanjian selanjutnya, yaitu perjanjian Saragossa. Tadi perjanjian awal adalah Tordesillas, sekarang perjanjian kedua adalah Saragossa. Perjanjian Saragossa membagi bumi menjadi dua, yaitu utara dan selatan. Utara untuk Spanyol dan selatan untuk Portugis. Karena posisinya Maluku ada di selatan, maka Maluku diserahkan kepada Portugis dan Spanyol harus pindah ke utara. Artinya dia harus kembali ke Filipina. Oke, sekian untuk dua bangsa ini. Kita lanjutkan bangsa yang lain minggu depan, yaitu bangsa Inggris dan Belanda. Sampai sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.